Maksud tu Retaka? Hah? Super Supra! Hai BTS, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan film Boboiboy Movie 2 yang kemarin sudah kita bahas ya. Jaga-jaga semua! Di part sebelumnya, Retaka telah berhasil mengambil 4 kekuatan elemental Boboiboy. Dan Boboiboy pun harus pergi melarikan diri untuk meminta bantuan kepada Hangkasa di planet Quaback. Sementara teman-teman Boboiboy yang lain harus tertinggal di markas Tapops yang di akhir part 1 sebelumnya dihancurkan oleh kelompok Retaka. Oke, kali ini kita lanjut ke part 2-nya ya. Selamat menyaksikan. Setelah berhasil berteleportasi, pesawat Boboiboy pun terjatuh di planet Quaback. Karena pendaratan itu, Papa Zola pun pingsan. Sesaat setelah itu, Pipi bangun dari tidurnya. Pipi yang mengira ayahnya sedang tertidur pun langsung membangunkannya. Setelah terbangun, mereka semua dikejutkan dengan kaca pesawat yang pecah dan cairan hijau masuk ke kabin pesawat. Ternyata mereka terjatuh di sebuah danau asam, yang mana cairan hijau yang masuk ke kabin itu adalah cairan asam yang siap melelehkan semua yang menyentuhnya. Di tengah kepanikan mereka, terlihat Ochobot dan Boboiboy yang tengah berusaha mengamankan data-data dari pesawat. Mereka berpacu dengan waktu karena pesawat hampir saja tenggelam. Akhirnya mereka berhasil menemukan satu petunjuk penting, yakni sebuah nama Hangkasa. Di sisi lain, Pipi tiba-tiba mengambil Egabot dan membuat ayahnya panik. Namun karena ketangkasannya, Pipi pun berhasil selamat dengan melompat dari satu sisi ke sisi lain, seperti di taman bermain. Singkat cerita, mereka semua berhasil keluar dari pesawat dengan kuasa es milik Boboiboy. Sesampainya di sisi danau, mereka menyaksikan pesawat mereka terlalap habis oleh cairan asam di danau itu. Tiba-tiba Gopal tersadar jika Adudu dan Probe masih terjebak di dalam pesawat. Setelah Ochobot melakukan scan ke arah pesawat, ternyata Adudu dan Probe sudah tak ada di dalam pesawat. Di tempat lain terlihat Adudu dan Probe yang tak sadarkan diri di dalam hutan. Ternyata mereka terpental dari pesawat saat terjatuh tadi. Terlihat juga seseorang yang menemukan mereka dan menyelamatkannya. Tim Boboiboy melakukan perjalanan dengan informasi yang telah rusak. Mereka hanya punya informasi, yakni mereka harus mencari seseorang bernama Hangkasa. Saat semua berjalan dengan perasaan sedih, Pipi mencoba menghibur mereka dengan bernyanyi. Nama papaku Papa Zola, bahwa papaku sangat besar. Saat hari mulai gelap, mereka memutuskan untuk beristirahat di sana. Gopal merasa ada yang mengawasi mereka. Gopal pun mengeluarkan senter untuk memeriksa ada apa di kegelapan di sana. Ternyata seekor kungkang tengah berjalan lambat ke arah mereka. Kungkang itu berjalan lambat saat siang dan sangat lincah saat gelap. Sehingga saat Gopal tak mengarahkan senter ke kungkang itu dengan cepat akan menyerang Gopal. Namun saat Gopal kembali meneranginya dengan senter, kungkang itu pun seketika melambat. Mengetahui hal itu, Boboiboy mengeluarkan kuasa apinya dan membuat penerangan di sekitar mereka. Dan ternyata banyak sekali kungkang yang sedang mengepung mereka. Namun karena Boboiboy yang kehabisan tenaga, akhirnya api Boboiboy pun padam. Ditambah senter dari Gopal pun mati. Seketika para kungkang pun langsung menyerang mereka. Beruntung datang seorang kakek dengan tongkat yang bercahaya menyelamatkan mereka. Keesokan paginya, Boboiboy tersadar dari pingsannya. Seketika dia dan teman-temannya berada di rumah sang kakek penyelamat. Boboiboy pun menanyakan siapa kakek itu. Ternyata dialah Tokasa atau Hangkasa. Ternyata Hangkasa yang dulu super kuat dan mampu mengalahkan Retaka 100 tahun yang lalu, kini sudah tua dan mulai pikun. Papa Zola melihat Adudu dan Probe yang juga di tempat itu dan sedang melakukan latihan.
Di sini kita tahu karena kecelakaan kemarin, Adudu dan Brok mengalami hilang ingatan. Dia menganggap Retaka telah menculik istrinya Ayuyu, yang sebenarnya Ayuyu justru adalah anggota dari pasukan Retaka. Sebelum memberi pelatihan kepada Boboiboy, Tokasa memberi peringatan kepada mereka agar jangan sekali mencoba masuk ke rumah Tokasa, karena itu wilayah terlarang. Lalu kita dibawa ke planet Gurlatan. Kelompok Retaka sampai di sana dan dihadang oleh pasukan Guruhan. Retaka langsung menyerap energi dari pulau itu dan menghabisi pasukan Guruhan. Adegan berpindah, memperlihatkan Komandan Chichiko dan teman-teman Boboiboy sedang duduk di meja rapat. Ternyata mereka selamat dari bom Retaka waktu itu. Mereka berhasil diselamatkan oleh Kapten Kaizo yang saat itu datang tepat waktu menggunakan pesawat siluman. Kapten Kaizo juga berhasil memasang pelacak di pesawat Retaka. Saat ini, Kapten Kaizo dan Fang sudah tiba di planet Gurlatan. Di sana, mereka mendapati semua pasukan Guruhan yang telah habis dimusnahkan oleh Retaka. Kapten Kaizo pun melaporkan penemuannya kepada Komandan Chichiko. Setelah melacak posisi dari Retaka saat ini, diketahui Retaka telah menuju ke planet Bayugan. Retaka berencana menyerap seluruh energi dari planet-planet yang berpenghuni itu. Atas perintah komandan, Yaya pun mengirim sinyal darurat ke planet Bayugan. Di planet Guabak, terlihat Boboiboy dan Gopal yang sedang menjalani latihan. Pada latihan pertama ini, Boboiboy dan Gopal disuruh untuk menembak buah yang ada di pucuk sebuah pohon. Dan ternyata pohon itu bisa bergerak. Sehingga tembakan dari Boboiboy dan Gopal semuanya meleset. Di sini Boboiboy mendapatkan teknik baru kuasa esnya, yaitu busur es. Namun sayang, latihan pertama ini pun gagal dilalui. Lanjut latihan kedua, Boboiboy dan Gopal ditugaskan untuk mengambil sehelai rambut dari Raja Kungkang. Boboiboy dan Gopal berjalan pelan di sebuah gua yang dipenuhi para kungkang. Sampai akhirnya mereka sampai di tempat Raja Kungkang yang saat ini tertidur. Mereka terkejut mendapati Raja Kungkang ternyata botak, sehingga tak mungkin mengambil rambut di kepala Kungkang yang botak itu. Gopal tak sengaja menginjak tangan dari sang Raja Kungkang, sehingga membuatnya terbangun dan langsung mengejar mereka berdua. Boboiboy dan Gopal kembali ke rumah Tokasa dengan Kungkang yang masih menggigit mereka berdua. Dan latihan kedua ini pun gagal. Adegan berpindah ke planet Rimbara, planet target penyerangan selanjutnya dari Retaka. Terlihat Ying, Yaya, dan Fang yang sedang mencoba mengungsikan penduduk planet. Tiba-tiba datang Retaka dan menghadang mereka. Retaka menyerap energi planet itu. Ying, Yaya, dan Fang menghadapi Retaka agar pesawat Tapops aman dari serangan Retaka. Dari dalam pesawat, komandan mengirim ambot ke mereka, sehingga kekuatan mereka pun bertambah untuk menghadapi Retaka. Namun mereka tak cukup kuat untuk mengalahkan Retaka. Dan akhirnya Retaka menangkap Ying, Yaya, dan Fang. Kembali ke Boboiboy dan Gopal yang tengah melamun. Mereka berdua menangis karena merindukan teman-teman mereka. Dan ini menjadi semangat untuk mereka berdua untuk lebih giat berlatih. Hari-hari mereka lalui dengan terus berlatih agar segera lulus dan bertemu lagi dengan teman-teman yang lain. Sampai akhirnya Gopal merasa lelah dan mengatakan kalau mereka terus menemui kegagalan. Karena semua latihan yang mereka lakukan adalah sesuatu yang mustahil. Namun Tokasa menjelaskan bahwa mungkin mereka gagal dalam berlatih. Tapi latihan yang mereka telah lakukan tak pernah gagal dalam melatih mereka. Boboiboy pun memahaminya. Dia dan Gopal sudah semakin gesit sekarang. Meskipun kenyataannya tugas mereka dalam latihan selalu gagal. Di tengah pelatihan, Tokasa dihubungi oleh Retaka dan membuat janji bertemu di bumi. Tokasa merasa kebingungan kenapa Retaka masih muda sementara dirinya sudah aki-aki. Ternyata Retaka masih muda karena kristal bekunya. Retaka pun sampai di bumi.
Dia mendarat di sebuah hutan dekat bendungan. Akhirnya dua sahabat lama pun bertemu. Tanpa berlama-lama, Retaka pun langsung menyerang Tokasa. Dan akhirnya Tokasa mengeluarkan sfera kristalnya dan berubah menjadi Hangkasa tua. Pertarungan di antara mereka pun tak terhindarkan. Hangkasa yang saat ini sudah tua pun kewalahan melawan Retaka yang saat ini punya 4 kekuatan elemental Boboiboy. Saat Retaka akan menghabisi Hangkasa, tiba-tiba muncul Boboiboy dan menangkis serangan Retaka. Hangkasa pun berhasil diselamatkan. Kini Boboiboy yang harus berhadapan dengan Retaka. Dengan sekali serang, Retaka pun langsung mengalahkan Boboiboy dan mengikatnya di sebuah bongkahan batu. Di sisi lain, Adudu sedang bertarung melawan anggota Retaka. Sementara Pipi dan Papa Zola mencoba melepaskan Fang Ying dan Yaya. Akhirnya Adudu berhasil mengalahkan pasukan Retaka dan menghampiri Ayuyu yang dianggapnya istrinya. Lalu Ayuyu memukul Adudu hingga membuatnya pingsan. Kembali ke Boboiboy yang saat ini akan dihabisi oleh Retaka dengan kapak raksasanya. Namun tiba-tiba Hangkasa datang dan menahan kapak itu dengan tubuhnya. Hangkasa mencoba menyemangati Boboiboy agar lebih kuat dan mampu mengalahkan Retaka. Namun tiba-tiba Retaka memukul Hangkasa dengan 2 kapak besarnya hingga Hangkasa pun tumbang. Dan Retaka menyerap kekuatan kristal milik Hangkasa. Melihat hal itu, Boboiboy marah dan berhasil melepas ikatannya dengan gabungan dari 2 kekuatan sisa miliknya. Pertarungan hebat pun kembali terjadi antara Boboiboy dan Retaka. Kali ini pertarungan mereka terlihat seimbang. Di sisi lain, Gopal sedang mencari cara mengaktifkan mode serapan Ochobot. Hingga datanglah Tokasa yang ternyata masih hidup. Papa Zola pun berhasil mengalahkan semua pasukan Retaka dan mengaktifkan Egapot dan berubah menjadi ayam. Dia menumbangkan semua pasukan Retaka dengan kekuatan telur busuk yang juga berhasil membangunkan Fang Ying dan Yaya. Di tengah pertarungan, Gopal akhirnya berhasil mengaktifkan mode serapan Ochobot. Lalu dia pun langsung melemparkan ke arah Boboiboy. Akhirnya Boboiboy berhasil menyerap kekuatan elemental dari Retaka. Boboiboy dibantu teman-temannya pun berhasil menghempaskan Retaka ke tanah. Namun dia masih bangkit dan akan menghancurkan bendungan. Saat itu Boboiboy kembali melakukan fusion dan membekukan Retaka. Boboiboy pun berhasil menyerap seluruh kekuatan elemental dari tubuh Retaka. Dan dengan kekuatan supra, Retaka berhasil dikalahkan oleh Boboiboy dan terpental keluar angkasa. Setelah semuanya berakhir, datanglah sebuah mobil yang ternyata itu adalah keluarga Boboiboy dan teman-temannya. Mereka bersukacita dengan kemenangan ini. Boboiboy kaget melihat Tokasa yang ternyata masih hidup. Boboiboy pun langsung berlari dan memeluknya. Di akhir kisah, kita diperlihatkan dengan obrolan antara ayah Boboiboy dan Marsmana. Ayah Boboiboy mengaku tak membantu Boboiboy sebab Boboiboy harus belajar mandiri karena ada misi besar yang menantinya. Dan film pun berakhir. Semoga kalian suka dengan videonya ya. Dah.